Sebenarnya, komunikasi itu apa sih? Nah, ini pertanyaan yang bagus nih. Sebenarnya komunikasi itu apa sih? Menurut Harold Glaswell, komunikasi adalah proses yang menjawab 5 pertanyaan, yaitu who says, what in which channel, to whom, with what effect. Jadi siapa mengatakan apa, melalui saluran apa, kepada siapa, dan apa efeknya. Nah, dari situ kita tahu bahwa komunikasi itu punya strukturnya loh. Ada pengirim pesan, pesan itu sendiri, media atau salurannya, penerima pesan, dan efeknya. Nah, dalam dunia komunikasi, banyak banget teori yang membantu kita dalam memahami bagaimana pesan itu diterima dan disampaikan. Banyak bangetnya tuh, ada kurang lebih 20-30 teori. Tapi untuk yang aku pelajarin kemarin, itu ada 15 teori. Ini juga termasuk 15 teori inti yang umumnya dipelajari di kuliah-kuliah gitu. Teori-teorinya tuh ada teori agenda setting, teori konstruktivisme, teori interaksi simbolik, ada teori komunikasi Aristoteles juga, ada two-step flow, ada use and gratification, ada teori spiral keheningan atau spiral of silence, ada juga teori kultivasi, ada teori penetrasi sosial, ada teori pengurangan ketidakpastian, ada juga teori ketergantungan media, teori framing, teori fast negotiation, dan teori kritis. Nah, itu semua termasuk 13 teori yang sebelumnya pernah diajarkan oleh dosen di kelas. Gitu. Nah, tapi untuk di video kali ini aku ingin membahas satu teori, yaitu teori interaksi simbolik. Tapi, di video ini kita mau fokus ke satu teori aja yang menurut kita penting dan relevan buat komunikasi antar pribadi. Nah, sekarang aku mau lanjut ke pembahasan teorinya ya. Sebelumnya aku juga udah kasih tahu kalau aku ingin membahas teori interaksi simbolik. Teori interaksi simbolik ini pertama kali dikenalkan oleh George Herbert Mead dan dikembangkan lagi oleh Herbert Blumer. Inti dari teori ini tuh sebenarnya sederhana, bahwa kita sebagai manusia berkomunikasi dan bertindak berdasarkan makna dari simbol-simbol yang kita pahami dalam interaksi. Contoh kasus dari teori interaksi simbolik ini tuh apa sih? Misalnya nih ya, di antara dua teman, kita sebut aja ada Lia dan ada Ratu. Mereka lagi chattingan. Terus Lia ngetik gini, ya udah deh kalau kamu pikir begitu, sambil pakai emot senyum yang kayak setengah ikhlas gitu. Pasti kalian tahu dong. Ratu langsung ngerasa kesal karena menurut dia emoji senyum itu kayak nada sinis gitu. Padahal buat Lia itu cuma tanda biasa aja, netral. Dari situ mereka malah jadi salah paham. Nah, contoh kasus yang tadi termasuk contoh yang pas banget nih buat teori interaksi simbolik ini. Karena satu simbol, yaitu emoji senyum setengah ikhlas yang dikirim sama Lia tadi, bisa memiliki banyak makna yang berbeda, tergantung siapa nerima dan konteks komunikasinya. Makna nggak langsung nempel di simbolnya, tapi dibentuk dari pengalaman, kebiasaan, dan cara orang melihat simbol itu dalam hubungan sosial. Jadi lewat contoh yang tadi itu, kita bisa lihat nih gimana pentingnya memahami makna yang kita bangun dalam komunikasi antar pribadi. Biar nggak salah paham juga kayak si Lia sama Ratu. Pasti kita nggak mau dong terjadi kayak gitu sama teman kita. Nah, dengan memahami teori interaksi simbolik ini, kita bisa lebih peka dan lebih memahami dalam berkomunikasi antar pribadi. Karena kita sadar bahwa makna itu dibangun, bukan bawaan. Semoga obrolan kita tadi bikin kamu makin ngerti tentang komunikasi. Jangan lupa pahami makna di balik simbol ya, supaya komunikasi kamu makin efektif.